Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Ya, hari ini kita ketemu untuk mata kuliah psikologi untuk pokok bahasan kesehatan mental pada prenatal dan perinatal. Kesehatan mental pada prenatal dan perinatal. Ya. Oke. Dalam beberapa menit ke depan akan saya sampaikan beberapa materi, ya, materi tentang tersebut. Silahkan nanti disimak, diperhatikan, dan nanti di akhir pertemuan ini nanti akan ada penugasan sehubungan dengan materi yang sudah saya sampaikan. Ya. Saya akan mulai share screen materi saya. Ya, materi tentang kesehatan mental pra-persalinan. Ya. Oke. Jadi materi ini masuk ke mata kuliah psikologi kebidanan. Pokok bahasan ini kenapa penting dipelajari untuk seorang bidan atau mahasiswa kebidanan? Karena bidan itu bukan hanya menangani atau memberikan asuhan kebidanan secara fisik kepada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, kemudian remaja, lansia, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara psikis atau psikologis, yang salah satunya adalah tentang kesehatan mental. Nah, sebelum kita masuk ke kesehatan mental prapersalinan, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan kesehatan mental. Apa sih sebenarnya kesehatan mental itu? Apakah sama dengan kesehatan secara fisik? Ya. Di sini ada beberapa definisi dari kesehatan mental. Yang pertama adalah bahwa kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa peristiwa yang terjadi dalam kehidupan seseorang itu sangat mempengaruhi kesehatan mentalnya. Ketika kita akhir-akhir ini mungkin kita sering mendengar berita di televisi tentang contohnya tentang perilaku-perilaku negatif, ya, bahkan di berita terakhir ya, kalau mungkin teman-teman sering melihat berita, itu ada ada peristiwa penggerebekan pesta gay, itu yang paling baru berita kemarin. Dan kalau dilihat orang-orang yang ada di dalamnya itu bukan orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah, bukan orang-orang yang tidak mapan, bukan orang-orang yang secara fisik jelek, tidak. Mereka orang-orang yang mapan, orang-orang yang secara fisik maco gitu ya. Kita tidak menyangka, dan setelah dilihat kita juga melihat ternyata perilaku tersebut itu banyak yang mereka alami, yang mereka lakukan sekarang itu banyak yang dipengaruhi. Itu kan salah satu gangguan perilaku yang dipengaruhi oleh kesehatan mental ya. Itu sebuah penyimpangan yang dipengaruhi oleh gangguan mental. Nah, ternyata itu banyak yang dipengaruhi karena pengalaman-pengalaman masa lampau, misalkan pengalaman waktu mereka kecil yang negatif. Contohnya mereka adalah korban dari
korban dari perilaku seksual yang menyimpang itu adalah peristiwa dalam kehidupan mereka yang meninggalkan dampak yang besar, yang luar biasa, dan ternyata di kemudian hari itu berpengaruh pada kepribadian dan perilaku mereka. Ya, jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa kesehatan mental itu sangat dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi selama manusia hidup. Ya, jadi betul bahwa apa yang kita alami secara psikologis yang kita alami sekarang itu sangat dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa lampau yang sudah dialami. Ya. Ini jadi peristiwa tersebut bisa berubah kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan atau stres berat jangka panjang itu bisa mempengaruhi kesehatan mental. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang mempunyai gangguan mental itu jarang yang usia anak-anak misalkan, usia dini ya. Biasanya mereka banyak yang usia dewasa awal atau bahkan usia dewasa karena di usia tersebut itu banyak peristiwa yang sudah mereka alami selama kehidupan dan itu ternyata menurut teori memang sangat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Ya. Nah, jika kesehatan mental terganggu, maka akan timbul gangguan mental atau penyakit mental. Ya, gangguan mental atau penyakit mental. Secara fisik, ya kalau dilihat orang-orang yang masuk tadi berita terbaru itu ya, orang-orang yang masuk ke kelompok mereka yang kalau dalam tanda kutip itu adalah kelompok orang-orang yang punya gangguan mental itu secara fisik mereka nggak ada masalah, secara fisik mereka sehat, nggak ada masalah, nggak ada gangguan karena fisik nggak ada masalah, nggak ada gangguan secara fisik, tetapi mereka adalah gangguan mental. Nah, gangguan mental dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres, berhubungan dengan orang lain, membuat pilihan, dan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Itu akibat-akibat dari gangguan mental yang terjadi. Jadi, gangguan mental itu bisa mengakibatkan beberapa perilaku yang negatif, perilaku yang menyimpang. Contohnya adalah coping mereka ketika menerima stres. Itu juga akan terganggu ketika ada gangguan mental. Ya, ketika mereka berhubungan atau berkomunikasi dengan orang lain, ketika membuat pilihan, biasanya pertimbangannya tidak matang, ya kan memang secara mental terganggu, atau bahkan bisa memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Ya, kalau memang sudah tertekan sekali, terjadi gangguan mental yang luar biasa, bahkan bisa menyakiti diri sendiri, bahkan bisa terjadi, contohnya adalah bunuh diri. Ya, itu banyak kasus-kasus bunuh diri yang terjadi disebabkan karena adanya gangguan mental. Nah, beberapa jenis gangguan mental yang umum ditemukan, mungkin teman-teman juga sering mendengar ya, ada yang disebut dengan depresi. Ya, ada yang disebut dengan depresi. Depresi itu biasanya stres yang berkepanjangan, ya salah satu penyebab dari terjadinya depresi. Ya. Kemudian ada gangguan bipolar, ya pasti pernah mendengar ini ya. Bahkan beberapa artis itu juga ada yang menderita bipolar. Jadi finansial tidak menjamin kesehatan mental seseorang. Ya. Ternyata tadi peristiwa selama kehidupan yang menimbulkan dampak yang besar atau yang luar biasa, salah asuhan itu bisa juga menyebabkan gangguan mental ya, itu gangguan bipolar. Beberapa artis juga ada yang mengalami gangguan bipolar. Bipolar itu ketika orang yang mengalami gangguan mental bipolar itu biasanya mereka punya sikap atau kepribadian yang ganda ya. Biasanya orang ada yang menyebut kepribadian ganda. Jadi ketika baik ya baik banget orang tersebut, luar biasa baiknya. Ketika ada pemicu untuk mereka marah, stres juga luar biasa
ya. Jadi ekstrim, jadi bisa ekstrim sekali perilakunya ya. Kemudian ada kecemasan. Nah, ternyata kecemasan itu juga salah satu bentuk gangguan mental, tapi kecemasan yang tanpa sebab ya. Kalau semua orang pasti pernah mengalami kecemasan, tetapi kan ada ambangnya dan biasanya kecemasan itu terjadi karena suatu sebab. Tapi ada juga orang yang mengalami kecemasan tanpa sebab dan itu kadang sulit dijelaskan kenapa dia cemas. Itu juga salah satu gangguan mental ya. Kemudian gangguan stres pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma. Contohnya apa? Contohnya orang yang mengalami atau orang korban perkosaan. Ya, biasanya itu kan bisa terjadi stres karena dia mengalami trauma yang luar biasa. Ya. Kemudian gangguan obsesif kompulsif atau OCD itu karena dia terlalu tinggi untuk ekspektasinya terlalu tinggi, terlalu luar biasa. Dan itu sulit untuk didapatkan sehingga bisa menyebabkan gangguan mental. Kemudian ada psikosis. Itu beberapa jenis gangguan mental yang umum terjadi. Selain itu juga masih banyak gangguan mental yang ada, tapi ini beberapa yang lazim ditemukan yang mungkin teman-teman sering baca macam-macam gangguan mental. Nah, beberapa penyakit mental hanya terjadi pada jenis pengidap tertentu seperti postpartum depression hanya menyerang ibu. Nah, ada beberapa gangguan mental yang hanya dialami oleh orang-orang tertentu. Contohnya adalah seperti postpartum depression atau depresi postpartum. Itu pasti dialami oleh ibu. Itu bisa terjadi pada ibu yang setelah melahirkan. Kalau ibu yang belum pernah melahirkan atau tidak postpartum tidak akan mungkin mengalami depresi postpartum. Ya. Nah, beberapa gejala gangguan mental yaitu bisa dilihat di sini banyak sekali gejalanya, teman-teman bisa baca ya, bisa lihat. Contohnya adalah berteriak atau berkelahi dengan keluarga dan teman-teman. Itu sebagai bukti bahwa orang tersebut tidak bisa mengendalikan emosi dirinya ya. Itu juga bisa salah satu gejala gangguan mental. Ya. Kemudian delusi, paranoid, atau halusinasi. Tahu ya, delusi, halusinasi, paranoid itu adalah sesuatu yang berlebihan dan tidak ada penyebabnya. Contohnya halusinasi, itu kan kadang tidak ada penyebabnya, tidak ada peristiwa apa-apa, tapi dia seolah-olah ada peristiwa karena itu hanya ada dalam mentalnya dia, sesuatu itu terjadi hanya pada mentalnya dia. Paranoid, ketakutan yang tidak beralasan, kemudian yang berlebihan, yaitu salah beberapa contoh gangguan mental. Kemudian kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Nah, itu juga harus hati-hati kalau kita kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa memanajemen pikiran kita. Ya. Biasanya enggak ada gangguan, tapi tiba-tiba kok ada kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi, susah konsentrasi, sulit konsentrasi, bahkan tidak bisa konsentrasi karena apa? Terlalu banyak yang ada di pikiran, sehingga tidak bisa memanajemen pola pikir, dan itu sebagai salah satu gejala dari gangguan mental. Kemudian ada ketakutan, kekhawatiran, atau perasaan bersalah yang selalu menghantui. Itu juga hati-hati. Kalau seperti itu terjadi dalam jangka waktu lama, maka bisa mempengaruhi kesehatan mental. Sehingga kalau ada ketakutan, kekhawatiran, atau perasaan bersalah, lebih baik kita segera menyelesaikan. Kalau memang kita bisa merasa bersalah, ya bagaimana supaya kita merasa lega, kemudian perasaan itu bisa segera hilang. Selesaikan, karena kalau itu terjadi berkepanjangan, maka akan mempengaruhi kesehatan mental kita. Kemudian ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalah sehari-hari, ya. Itu kan kadang itu masalah-masalah yang ringan, tapi kita tidak bisa memanajemen. Itu juga salah satu gejala dari gangguan mental. Kenapa? Karena kalau itu terjadi terus-menerus, itu juga akan berbahaya pada kesehatan mental. Kemudian marah berlebihan dan rentan melakukan kekerasan.
Beda dengan temperamental. Kalau temperamental itu memang sudah sifatnya seperti itu. Tapi kalau marah berlebihan, kemudian ya kadang sesuatu yang itu hal yang tidak, sesuatu yang sederhana itu bisa membuat dia marah yang berlebihan, kemudian bahkan bisa melakukan kekerasan. Itu sebenarnya adalah bentuk dari pelampiasan dia tentang apa yang difikirkan, sehingga itu bisa mempengaruhi kesehatan mental, dan itu adalah gejala gangguan mental. Kemudian memiliki pengalaman dan kenangan buruk yang tidak dapat dilupakan, itu hati-hati. Makanya ketika ada orang-orang yang mengalami trauma yang luar biasa, contohnya adalah korban perkosaan, ya, balita korban penganiayaan, KDRT dan lain sebagainya, ada orang-orang yang berusaha untuk menangani secara psikologis. Karena apa? Karena kalau itu tidak ditangani, maka itu bisa berakibat pada gangguan mental. Karena ini memiliki pengalaman kenangan buruk yang tidak bisa dilupakan. Maka biasanya orang-orang psikologis, orang-orang yang punya kewenangan untuk bagian itu, mereka berupaya untuk menghilangkan trauma tersebut. Masih ingat ketika dulu ada peristiwa tsunami, itu kan banyak relawan-relawan yang mereka berusaha untuk menangani gangguan psikologis anak-anak yang mengalami trauma, supaya trauma itu tidak membekas, sehingga itu tidak di kemudian hari ditakutkan bisa mengakibatkan gangguan mental, ya. Kemudian memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain, ya. Kemudian menarik diri dari orang-orang dan kegiatan sehari-hari, menyendiri, ya, menjadi introvert atau tertutup, menjadi menyendiri, tidak percaya diri, kemudian sibuk dengan dunianya sendiri, itu adalah gejala gangguan mental, ya. Mendengar suara atau mempercayai sesuatu yang tidak benar, seperti ada orang yang membisiki, ada bisikan-bisikan yang membuat dia untuk melakukan sesuatu yang di luar nalar, itu juga gejala gangguan mental. Mengalami nyeri yang tidak dapat dijelaskan. Maksudnya sakitnya dia tidak bisa menjelaskan, tapi sakit ternyata itu adalah sakit pada mentalnya, pada pikirannya, pada jiwanya. Makanya sulit untuk dijelaskan, ya. Mengalami perubahan suasana hati drastis yang menyebabkan masalah dalam hubungan dengan orang lain tadi, ya. Seperti berkepribadian ganda, yang tadinya barusan baik tiba-tiba menjadi jahat, tiba-tiba perubahan suasana hatinya itu ekstrim, ya. Itu kemudian merasa bingung, pelupa, marah, tersinggung, cemas, kesal, khawatir, takut yang tidak biasa. Kenapa? Karena dia tidak bisa memanajemen pikirannya, karena banyak yang ada di pikirannya, di jiwanya itu tadi, karena kekecewaan, karena sesuatu yang tidak bisa dilupakan, berkepanjangan, akhirnya dia mudah konsentrasi yang bisa mengakibatkan bingung, lupa, marah, tersinggung, dan sesuatu yang sifat-sifat negatif yang bisa muncul yang biasanya tidak seperti itu. Kemudian merasa sedih, tidak berarti, tidak berdaya, putus asa, atau tanpa harapan. Ya. Jadi merasa hidup itu nggak ada gunanya, misalkan buat apa saya hidup, nggak ada artinya, itu juga gangguan mental. Kemudian merokok, minum alkohol lebih dari biasanya, atau bahkan menggunakan narkoba, karena itu menjadi tempat pelarian dia akibat apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di jiwanya, apa yang ada di mentalnya, kekhawatiran dan lain sebagainya, itu akhirnya supaya itu dia bisa mengurangi itu, bisa lari ke rokok, alkohol yang berlebihan, bahkan sampai narkoba, ya. Kemudian perubahan drastis dalam kebiasaan makan, seperti makan terlalu banyak atau terlalu sedikit, ya. Beda-beda, masing-masing orang manifestasinya berbeda-beda. Ada yang kalau dia stres itu kan malah justru makannya lebih banyak, tapi ada juga yang orang yang ketika stres maka tidak mau makan, nggak bisa makan, dan lain sebagainya. Kemudian kalau orang yang sudah berkeluarga itu
juga bisa terjadi perubahan gairah seksual atau libido. Libidonya terganggu karena libido itu sangat dipengaruhi oleh psikologi seseorang. Kalau dia stres, banyak pikiran, otomatis orang tidak berpikir ke arah itu. Atau bahkan juga ada juga orang yang stres justru libidonya meningkat. Kenapa? Karena itu adalah pelarian supaya menghilangkan pikiran-pikiran yang ada di mentalnya atau di jiwanya. Kemudian rasa lelah yang signifikan atau berlebihan, tidak melakukan kegiatan apapun tapi dia merasa lelah, kemudian energinya menurun, cepat merasa lelah, capek ya, atau bisa juga terjadi gangguan tidur. Contohnya adalah insomnia atau susah tidur. Kemudian tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari ya. Yang itu adalah kegiatan yang alamiah, kegiatan rutinitas yang biasa dilakukan, semua orang bisa, mudah, tapi dia tidak bisa melakukan. Ya karena pikirannya terganggu, jadi mudah tidak bisa konsentrasi, kemudian pelupa tadi ya, jadi itu mempengaruhi aktivitas rutinitas sehari-hari. Kemudian tidak mampu memahami situasi dan orang lain karena konsentrasinya terganggu. Nah, itu beberapa gejala gangguan kesehatan mental. Tidak semuanya itu harus ada pada orang yang mengalami gangguan kesehatan mental, tetapi ketika ada 1, 2, atau beberapa hal tersebut, maka orang tersebut sudah mengalami gangguan kesehatan mental, dan ketika situasi itu tidak segera ditangani atau tidak mendapatkan penanganan atau pertolongan, maka bisa jatuh ke keadaan yang lebih buruk, yaitu gangguan kesehatan mental. Itu tadi gejalanya. Nah, sebenarnya penyebabnya apa? Penyebab gangguan kesehatan mental itu ada banyak sekali penyebabnya. Beberapa di antaranya adalah karena cedera kepala. Jadi, trauma kepala, cedera kepala yang mengakibatkan gangguan pada fungsi otak, karena mental itu sangat berhubungan dengan pola pikir, otak, maka ketika ada cedera pada kepala, terutama adalah yang mempengaruhi gangguan fungsi otak, maka itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental. Kemudian faktor genetik atau terdapat riwayat pengidap gangguan mental dalam keluarga. Ya, artinya ketika dia punya keluarga, keturunan, orang tua atau saudara yang mengalami gangguan mental, tidak selalu dia akan mengalami gangguan mental. Tetapi ketika ada stresor yang bagi orang lain itu biasa, bagi dia bisa lebih dari yang dialami orang lain karena dia sudah punya bakat untuk terjadi gangguan mental. Ya. Itu kemudian kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan lainnya yang tadi yang di awal kita sudah lihat bahwa keadaan seperti itu, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT atau pelecehan itu merupakan peristiwa yang luar biasa dan sulit dilupakan, dan itu bisa mengakibatkan gangguan kesehatan mental. Kemudian kekerasan pada anak atau riwayat kekerasan pada masa kanak-kanak, sama ya, itu adalah peristiwa dalam hidup yang meninggalkan trauma yang sulit untuk dilupakan. Kemudian memiliki kelainan senyawa kimia otak atau gangguan pada otak, ya itu juga bisa akibat radiasi, bisa akibat obat-obatan, itu juga bisa mempengaruhi struktur kimia pada otak yang bisa menyebabkan gangguan fungsi otak yang akhirnya bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental. Kemudian mengalami diskriminasi dan stigma, contohnya apa? Bullying, ya. Maka hati-hati, ya. Bullying itu juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental. Makanya pernah kita dengar atau ada beberapa berita yang kalau kita dengar miris, orang yang mengalami bullying akhirnya dia bunuh diri. Ya, karena dia mengalami gangguan kesehatan mental, diskriminasi, stigma, ya, tahu diskriminasi. Stigma itu penilaian atau pemahaman penilaian masyarakat tentang seseorang, ya itu contohnya tadi bullying, ya itu juga berbahaya karena bisa mempengaruhi gangguan kesehatan mental. Kemudian penyebab yang lain, kelainan atau kematian seseorang yang sangat dekat, misalkan
pasangan hidup, istri, suami, pacar, ya, orang tua yang sangat dekat, sehingga selama hidup itu sebenarnya dia tergantung pada orang tersebut, dan tiba-tiba orang tersebut yang bagi dia itu adalah pelindungnya meninggal. Nah, itu bisa menimbulkan trauma yang luar biasa, dan kalau itu tidak tertangani, maka bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental, ya. Kemudian mengalami kerugian sosial seperti kemiskinan atau utang yang tiba-tiba, yang itu tidak bisa diterima dia, menimbulkan kekecewaan yang luar biasa, kegelisahan, dan itu tidak mendapatkan solusi, akhirnya bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental. Kemudian merawat anggota keluarga atau teman yang sakit kronis, sehingga dia merasa capek, merasa kok ini nggak selesai-selesai, merasa putus asa, merasa itu adalah sesuatu yang memberatkan bagi dia, sehingga menyebabkan psikologis dia itu secara kalau terjadi dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental. Ya. Kemudian pengangguran, kehilangan pekerjaan atau tunawisma. Maka sering ya kita mendengar berita bahwa PHK besar-besaran karena terjadi PHK atau pemutusan hubungan kerja yang massal, banyak akhirnya orang dengan gangguan jiwa atau gangguan mental angkanya meningkat. Ya, ternyata memang menurut penelitian dan menurut teori pun itu ada korelasinya antara pengangguran, kehilangan pekerjaan atau tunawisma dengan gangguan kesehatan mental, ya. Jadi kan sering ya kita kalau dulu pada saat ada krisis moneter atau ada kemarin ada pandemi, misalkan banyak orang-orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja, maka banyak orang dengan gangguan jiwa yang baru, ya. Orang dengan gangguan jiwa itu kan salah satu orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Kemudian pengaruh zat racun, alkohol, atau obat-obatan yang dapat merusak fungsi otak itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mental. Makanya kalau kita lihat orang-orang pecandu narkoba, pecandu obat-obatan, itu mentalnya terganggu, misalnya sulit konsentrasi, ya, sulit berpikir, pelupa, karena fungsi otak terganggu. Itu adalah zat-zat yang bisa merusak otak, dan otak itu akan mempengaruhi mental, ya. Pikiran itu mempengaruhi mental seseorang. Stres berat dalam jangka waktu yang lama, terisolasi secara sosial atau merasa kesepian, dia merasa sendiri, tidak ada teman, karena memang secara kodrat alamiah manusia itu kan makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh teman untuk komunikasi, butuh orang lain untuk komunikasi, untuk melakukan aktivitas sosial. Nah, ketika dia terisolasi, baik secara sosial, ya, terutama adalah terisolasi secara sosial, sehingga merasa kesepian, itu dalam jangka waktu lama bisa mempengaruhi gangguan kesehatan mental. Kemudian tinggal di lingkungan perumahan yang buruk. Perumahan yang buruk itu bukan artinya rumahnya bentuknya buruk-buruk, tidak, tetapi lingkungan sosialnya yang buruk. Itu bisa mempengaruhi gangguan kesehatan mental, ya. Contohnya ya persaingan yang luar biasa antara satu orang dengan orang yang lainnya, dan yang menyebabkan dia berekspektasi terlalu tinggi, kemudian komunikasi sosialnya buruk, lingkungan tersebut, nah itu bisa mempengaruhi gangguan kesehatan mental. Jadi harus hati-hati juga ketika kita mau tinggal di suatu lokasi, karena ternyata menurut teori lingkungan perumahan yang buruk, terutama lingkungan sosial, itu juga bisa mempengaruhi gangguan kesehatan mental. Kemudian trauma signifikan seperti pertempuran militer, kecelakaan serius, atau kejahatan dan yang pernah dialami dan tidak bisa dilupakan, itu juga bisa mempengaruhi
gangguan kesehatan mental karena mungkin menyebabkan dia ketakutan yang luar biasa atau kekecewaan yang luar biasa yang itu tidak bisa dilupakan, tidak bisa dia manajemen pikirannya, itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental. Nah, itu beberapa penyebab gangguan kesehatan mental. Salah satu atau dua atau beberapa yang dialami, bahkan salah satu saja yang dialami, itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental. Apalagi kalau lebih dari satu. Itu penyebabnya. Nah, faktor resikonya apa? Faktor resiko itu adalah suatu keadaan di mana situasi itu bisa meningkatkan resiko untuk terjadi kesehatan mental. Apa faktor resikonya? Ada beberapa faktor resiko. Yang pertama adalah perempuan, menurut teori ternyata perempuan itu memiliki resiko tinggi untuk mengalami depresi dan kecemasan. Sedangkan laki-laki memiliki resiko untuk ketergantungan pada zat dan antisosial, dan dua-duanya itu adalah penyebab dari gangguan kesehatan mental. Nah, jadi gangguan kesehatan mental pada perempuan itu biasanya banyak disebabkan karena depresi, kecemasan kalau laki-laki. Jadi wanita, perempuan itu beresiko terjadi gangguan kesehatan mental akibat dari depresi, kecemasan, dan lain sebagainya. Sedangkan laki-laki, kenapa dia beresiko kesehatan mental adalah laki-laki yang karena laki-laki memiliki resiko untuk ketergantungan zat dan antisosial, dan itu adalah beberapa penyebab dari gangguan kesehatan mental. Kemudian faktor resiko yang lain adalah perempuan yang sudah menikah. Perempuan yang sudah menikah itu lebih beresiko untuk mengalami gangguan kesehatan mental dibandingkan perempuan yang belum menikah. Kenapa? Mungkin teman-teman yang sudah menikah, yang belum menikah itu, makanya ada orang yang mengatakan orang yang belum menikah itu tidak bisa membayangkan kehidupan setelah pernikahan. Ya, karena memang setelah pernikahan itu permasalahan, stresor, ya situasinya itu sangat berbeda ketika sebelum menikah. Ketika menikah itu ada beberapa perubahan baik secara psikologis, secara sosial, secara mental yang itu bisa menyebabkan sebagai pemicu timbulnya stresor. Itulah kenapa perempuan yang telah menikah dan melahirkan, itu lebih berisiko untuk mengalami kesehatan mental, terutama yang perempuan setelah melahirkan, karena postpartum setelah melahirkan dan ketika sudah punya anak dan sebelum punya anak, itu kan peran perempuan berbeda, tanggung jawabnya berbeda, kesibukannya juga berbeda, dan ketika punya anak itu adalah sesuatu kehidupan yang baru. Salah satunya adalah tentang perawatan anak, dan hal-hal seperti itu bisa menjadi stresor dan menjadi faktor risiko terjadi gangguan kesehatan mental. Kemudian memiliki masalah di masa kanak-kanak atau masalah gaya hidup. Ya, itu juga resiko kesehatan mental. Memiliki profesi yang memicu stres. Contohnya apa? Dokter, pengusaha. Itu menurut penelitian ternyata itu adalah profesi-profesi yang stresornya tinggi dibandingkan profesi lain. Sehingga orang-orang dengan profesi tersebut memiliki resiko faktor resiko pada kesehatan mental. Kemudian memiliki riwayat anggota keluarga atau keluarga dengan penyakit mental. Tadi kita sudah lihat bahwa itu juga bisa terjadi karena genetik, ya. Kemudian memiliki riwayat kelahiran dengan kelainan pada otak atau gangguan fungsi otak, itu juga faktor resiko gangguan kesehatan mental. Kemudian memiliki riwayat penyakit mental sebelumnya yang sudah pernah ada gangguan mental, kemudian sembuh atau bisa ditangani, dia juga masih punya resiko untuk terjadi gangguan kesehatan mental lagi kemudian hari. Nah, bagaimana kita mendiagnosis bahwa seseorang itu mengalami gangguan kesehatan mental atau tidak? Ya, bisa didiagnosis oleh dokter ahli jiwa atau psikiater,
ya, dokter ahli jiwa atau psikiater akan mendiagnosis suatu gangguan mental dengan diawali suatu wawancara medis dan wawancara psikiatri lengkap. Jadi ada anamnesis lengkap, ada banyak metode yang bisa dilakukan, ya, bisa dengan komunikasi verbal, ya. Tapi kalau orang tersebut tidak bisa diajak komunikasi verbal, bisa dengan tulisan, ya. Banyak metode, ada yang pakai gambar, ada yang menghubungkan garis, ada yang membaca membaca gambar-gambar atau sandi-sandi. Itu bisa digunakan oleh ahli gangguan mental atau gangguan jiwa untuk mendiagnosa seseorang apakah orang tersebut mengalami gangguan kesehatan mental atau tidak. Apa yang ditanyakan wawancara tentang riwayat perjalanan gejala sampai terjadi seperti itu, ya. Kemudian adakah keluarga yang mengalami, kemudian kalau dilanjutkan bisa dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, selain itu juga bisa dilakukan, kalau perlu dilakukan pemeriksaan penunjang. Ya. Jika diperlukan, dokter, psikiater akan meminta untuk dilakukan pemeriksaan penunjang. Contohnya adalah pemeriksaan fungsi tiroid, screening alkohol, obat-obatan, CT scan, dan lain sebagainya untuk sebagai data pendukung hasil dari wawancara yang sudah dilakukan. Nah, tadi sudah ada penyebab, sudah ada gejala, sudah ada faktor resiko, kemudian diagnosa. Nah, sekarang pencegahannya bagaimana supaya gangguan kesehatan mental itu tidak terjadi? Ada beberapa yang bisa dilakukan untuk mencegah. Yang pertama adalah melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif secara fisik, ya. Kenapa? Karena dengan aktivitas fisik maka stamina kita akan terjaga, kemudian aliran darah ke otak juga lancar, tidak ada masalah, ya, sehingga tidak akan terjadi gangguan fungsi otak. Kemudian yang kedua bisa dilakukan apa? Membantu orang lain dengan tulus. Kalau kita merasa ikhlas, maka tidak akan ada pikiran kita tidak akan terbebani dengan segala sesuatu, ya. Ketika membantu orang lain dengan tulus, ikhlas, tidak usah mengharap imbalan. Karena kita mengharap sesuatu, maka akan berpotensi terjadi kekecewaan. Tetapi ketika kita tidak ada harapan apapun, maka kita tidak akan mengalami kekecewaan. Ya. Kemudian memelihara pikiran yang positif. Tidak usah berburuk sangka, berbaik sangka saja kepada orang lain. Berpikir positif saja, jangan berpikir negatif. Contohnya ketika mau melakukan segala sesuatu, pikirkan yang baik-baik saja, jangan pikirkan yang jelek, ya. Itu. Makanya kalau di dalam agama pun kita kan dianjurkan untuk husnuzon. Jangan suuzon. Kita harus berbaik sangka, jangan berburuk sangka. Itu menurut agama. Karena ternyata menurut teori kesehatan juga itu bisa mencegah gangguan kesehatan mental, ya. Memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah coping, masalah bagaimana kita bisa mempunyai coping yang bagus, kemampuan untuk mengatasi masalah, ya, ketika kita berpikir positif thinking. Kalau positif thinking, kita percaya diri dengan kemampuan kita, maka biasanya kita akan mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalah karena kita tidak khawatir, tidak cemas yang berlebihan. Ya, karena seseorang yang khawatir berlebihan, cemas berlebihan, ketakutan yang berlebihan itu juga akan mempengaruhi pola pikir, akan mempengaruhi kemampuan untuk mengatasi suatu masalah. Kemudian mencari bantuan profesional jika diperlukan. Ketika kita punya masalah, stres yang luar biasa, sesuatu yang tidak bisa dipecahkan, gangguan di pikiran, jangan hanya ditahan, jangan hanya ditahan kemudian tidak tertangani. Kenapa? Karena tadi kita lihat
penyebab dari gangguan kesehatan mental salah satunya adalah keadaan seperti itu yang berlangsung lama. Kalau memang kita sudah tidak bisa manajemen pikiran kita, tidak bisa memanajemen jiwa kita, pikiran kita, ketakutan misalkan dan lain sebagainya yang luar biasa, maka lebih baik kita mencari bantuan, tetapi mencari bantuan yang profesional. Jika merasa kita memang sudah tidak bisa mengatasi situasi tersebut. Kemudian menjaga hubungan baik dengan orang lain, ya, menjaga hubungan baik dengan orang lain karena kalau kita sudah berbuat baik kepada orang lain, kita akan merasa ikhlas, tidak akan terbebani, tidak akan merasa bersalah. Kita pun kadang kalau melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain, walaupun kita mungkin puas, tetapi di hati kecil kita pasti akan ada rasa tidak nyaman, ada rasa tidak enak, pasti. Dan itu akan mempengaruhi kesehatan mental. Maka berupaya untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain, ya. Berusaha untuk berbuat baik saja, entah diterima entah tidak itu terserah mereka. Tapi ketika kita sudah melakukan sesuatu yang baik, berbuat baik kepada orang lain, menjaga hubungan baik, maka jiwa kita, mental kita, pikiran, hati kita tidak akan terbebani, ya. Tidak akan terbebani dan itu akan memelihara kesehatan mental kita. Kemudian menjaga cukup tidur dan istirahat itu penting juga mempengaruhi kesehatan mental. Kenapa? Karena kurang tidur, kurang istirahat itu akan mempengaruhi konsentrasi. Ia tidak coba. Kalian kalau kurang tidur, kurang istirahat, pasti konsentrasi terganggu. Dan kalau konsentrasi terganggu dalam jangka waktu lama, itu juga akan mempengaruhi pikiran, akhirnya akan mempengaruhi kesehatan mental. Itu beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah adanya gangguan kesehatan mental atau memelihara kesehatan mental dan kalau lihat itu tidak sulit dilakukan, ya. Tidak sulit dilakukan. Tapi memang itu sesuatu yang tidak bisa dilihat. Hanya kita yang tahu, kita yang merasakan. Ya. Nah, itu. Kemudian pengobatannya bagaimana? Kalau tadi pencegahan. Sekarang kalau sudah terdiagnosa atau sudah mengalami gangguan kesehatan mental, apa pengobatannya? Yang pertama yang bisa dilakukan adalah psikoterapi. Apa psikoterapi? Terapi secara psikologis, secara psikis, secara mental, secara jiwa, diterapi. Biasanya datang ke psikiatri atau psikiater, ya. Kemudian bisa ke dokter ahli jiwa itu juga bisa, ya. Psikoterapi, terapi secara psikologis. Bisa dengan obat-obatan penenang supaya rileks, supaya tidak terjadi kecemasan, itu juga bisa. Kemudian ada rawat inap, kalau perlu bisa dilakukan rawat inap. Mungkin karena sesuatu hal sehingga dia perlu diisolasi dari lingkungan yang ramai dalam sementara waktu, harus menyendiri dan lain sebagainya. Kalau perlu bisa rawat inap. Kemudian support group atau apa itu support group? Ya, kadang ada orang-orang yang dia membutuhkan tadi kalau dia merasa tidak dihargai, merasa sendiri, ya itu. Nah, ini terapinya support group. Kalau support group itu sekelompok orang yang menguatkan dia, memberi support dia, sehingga dia merasa dibutuhkan, merasa dihargai, kembali kepercayaan dirinya, kembali kemampuan sosialnya. Nah, itu ya, ada support group. Kemudian ada stimulasi otak. Jika penyebabnya adalah gangguan fungsi otak, bisa dilakukan stimulasi otak atau merangsang fungsi otak supaya fungsi otaknya bisa kembali normal. Ya. Kemudian pengobatan terhadap penyalahgunaan zat psikotropika, ya, atau biasa disebut rehabilitasi dari adiksi zat-zat psikotropika kalau penyebabnya adalah ketergantungan zat narkoba, ya. Kemudian membuat rencana bagi diri sendiri kalau penyebabnya adalah dia dia kesulitan untuk memanajemen
memanajemen pikirannya. Nah, membuat rencana bagi diri sendiri, ini self terapi ya, sehingga self management, self terapi, sehingga dengan pelan-pelan maka sesuatu trauma di mentalnya, di jiwanya itu bisa hilang, sehingga dia bisa bangkit dari keterpurukan secara mental. Itu beberapa pengobatan kesehatan mental. Nah, kemudian kita masuk. Apa sih pentingnya kesehatan jiwa atau kesehatan mental pra-persalinan dan pasca persalinan? Sebegitu hebatnyakah perempuan perubahan mental pada perempuan pra-persalinan dan pasca persalinan? Betul. Memang terjadi perubahan yang luar biasa. Selain perubahan secara fisik, juga perubahan secara psikologis, perubahan secara sosial, perubahan secara peran, dan itu terjadi bersamaan. Sehingga kalau manajemennya tidak tepat, lingkungannya tidak mendukung, bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental. Ya, itu. Nah, jadi penting kesehatan pra-persalinan. Kalau pra-persalinan itu kesehatan mentalnya adalah kita upayakan bahwa proses yang akan dialami tadi itu dia sudah siap, dia sudah siap untuk menjalani proses yang akan terjadi, yaitu adalah persalinan. Nah, kalau pasca persalinan dia sudah diupayakan supaya wanita tersebut sudah siap untuk masuk ke periode baru atau peran baru sebagai seorang ibu. Kalau itu tidak disiapkan dan tidak didukung oleh lingkungan, keluarga, ya, orang-orang yang ada di sekitarnya, maka akan rentan terjadi gangguan kesehatan mental pra-persalinan dan pasca persalinan. Kita lihat pentingnya apa? Pentingnya kesehatan jiwa atau mental pra-persalinan dan pasca persalinan. Yang pertama, nah masalah emosi selama pra-persalinan, pasca persalinan itu sangat mempengaruhi kondisi kejiwaan, kemudian fungsi sehari-hari, performa kerja, hubungan perkawinan ibu, dan perkembangan bayinya. Karena memang terjadi perubahan fisik, ya, fisik jelas wanita yang hamil, bersalin, pasca bersalin itu perubahan fisiknya luar biasa, terjadi perubahan peran, ya, peran yang tadinya dia bertanggung jawab terhadap dirinya saja, nanti akan bertanggung jawab terhadap dirinya dia dan anaknya, kemudian perubahan peran sebagai seorang ibu, dan itu terjadi bersamaan. Itulah pentingnya kesehatan mental pra-persalinan dan pasca persalinan. Sehingga selama kehamilan, ibu menderita depresi dapat mempunyai resiko keguguran persalinan prematur yang lebih jelas. Sehingga kesehatan mental ibu pra-persalinan dan pasca persalinan itu harus diperhatikan. Bukan hanya kesehatan fisik, tetapi mentalnya juga. Setelah persalinan ada perubahan hormon. Nah, kita tahu wanita itu hormonnya kan perubahannya luar biasa, dan perubahan hormonal itu sangat mempengaruhi apa? Sangat mempengaruhi suasana hati, suasana kejiwaan. Nah, itu juga bisa mempengaruhi kalau perubahan itu terjadi dan tidak dipahami oleh orang-orang di lingkungannya, contohnya suami, ibu, mertua, saudara, itu akan rentan terjadi gangguan kesehatan mental. Itulah pentingnya kesehatan mental pra-persalinan dan pasca persalinan, sehingga harus didukung oleh orang-orang, contohnya suami, mertua, ibu, saudara. Itu juga harus care pada ibu-ibu yang pra-persalinan dan pasca persalinan. Nah, kita lihat yang pertama perkembangan emosi pada periode pra-persalinan, ada perubahan fisik. Jadi sudah ya, perubahan fisik dan ketidaknyamanan, kemudian kecemasan tentang perkembangan janin, pengaturan perawatan anak sesudah persalinan. Kalau kecemasan itu tidak mendapatkan penanganan yang tepat, maka bisa mempengaruhi mental ibu. Faktor resiko utama depresi postpartum atau depresi sesudah persalinan, ada faktor klinis, ada faktor psikologis, faktor yang berhubungan dengan obstetri dan bayi, komplikasi perinatal. Yang pertama adalah faktor
Ya, tadi sudah ya. Jadi ibu yang postpartum atau setelah melahirkan itu sangat berisiko untuk mengalami depresi postpartum. Nah, faktor resiko terjadinya depresi postpartum itu ada faktor klinis, ada faktor psikologis, dan faktor yang berhubungan dengan obstetri dan bayi atau komplikasi perinatal. Yang pertama, faktor klinis. Faktor klinis, kondisi psikiatri sebelum yang termasuk gangguan depresi dan kegelisahan, depresi atau kegelisahan pra-persalinan. Maka sebelum persalinan, biasanya ibu yang mau bersalin itu ada konseling pra-persalinan. Ya, itu salah satu peran konselor di situ adalah menyiapkan mental seorang ibu yang akan bersalin. Sehingga ketika mentalnya siap, tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan yang berlebihan, maka diharapkan nanti tidak akan terjadi gangguan kesehatan mental pada saat setelah melahirkan. Kemudian ada penyebabnya selain itu ada faktor psikologis. Faktor psikologis, kepribadian yang rentan gelisah, kurangnya dukungan sosial, hubungan perkawinan yang buruk, ya. Kemudian hubungan dengan saudara, ipar, kemudian mertua yang buruk, kekerasan dalam rumah tangga, kesulitan keuangan, peristiwa dalam hidup yang membuat tertekan, itu adalah beberapa keadaan, beberapa situasi yang meningkatkan resiko terjadi gangguan mental ibu postpartum. Jelas ya di situ. Kepribadian yang rentan gelisah, orang yang mudah cemas, tingkat kecemasannya tinggi dan tidak dibesarkan hati, justru malah diweden-wedeni morotuane misalkan. Itu akan meningkatkan resiko gangguan kesehatan mental atau depresi postpartum. Kurang dukungan sosial, ya. Suaminya cuek, hubungan perkawinan yang buruk, sedang ada masalah dengan suami. Ya. Banyak ibu yang pada saat hamil kemudian mau melahirkan itu sedang ada masalah dengan suami, nanti setelah postpartum maka akan terjadi depresi postpartum sampai dengan kegangguan jiwa. Akan nanti akhirnya menjadi orang dengan gangguan jiwa. Banyak seperti itu. Banyak sekali seperti itu. Dan kalau saya lihat banyak juga orang-orang yang seperti itu nanti juga anaknya, anak yang dikandung yang dan dilahirkan juga akan mengalami gangguan kesehatan mental. Ya. Itu mungkin perlu diteliti apakah ada korelasinya, tetapi beberapa saya temui seperti itu ya. Ibu hamil kemudian ada masalah dengan suami, melahirkan tidak didampingi suami, sehingga ketika postpartum dia terjadi depresi postpartum, ternyata anaknya yang tadi pada saat hamil dia gangguan, ada masalah mental, masalah keluarga, sampai mungkin dia juga stres selama hamil, depresi, itu pertumbuhan mental anaknya juga terganggu. Maka hati-hati ya. Dan KDRT, ya, KDRT selama hamil, bersalin, itu juga akan meningkatkan resiko depresi postpartum atau depresi pasca persalinan, kesulitan keuangan, ya, nah, ekonomi, finansial, kemudian keadaan yang tertekan, ya, itu bisa meningkatkan resiko depresi postpartum. Selain itu adalah faktor yang berhubungan dengan obstetri dan komplikasi perinatal, contohnya ST darurat atau tindakan operasi yang darurat tiba-tiba dan mungkin orangnya memang tingkat kecemasannya tinggi, nah itu bisa menyebabkan depresi postpartum. Kemudian keguguran atau kesulitan kehamilan sebelumnya setiap hamil sering mengalami keguguran atau misalkan dia masuk ke lama tidak hamil atau itu ketika hamil, maka tingkat kecemasannya akan lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak mengalami seperti itu, karena dia kan pikirannya macam-macam, jangan nanti kalau anak saya lahir cacat bagaimana, kalau nanti bersalin seperti ini bahkan itu anak mahal dan lain sebagainya. Nah, itu bisa meningkatkan kecemasan dan bisa meningkatkan resiko depresi postpartum. Kemudian kehamilan yang tidak terencana atau tidak diinginkan sehingga dia denial terhadap kehamilannya, itu juga
Kalau itu terbawa sampai dengan bersalin, sampai dengan postpartum, maka bisa menyebabkan depresi postpartum. Kemudian bayi lahir dengan anomali kongenital, ya, kelainan bawaan atau prematur. Nah, ibunya tingkat kecemasannya tinggi melihat bayi yang dilahirkan seperti itu, nah bisa menyebabkan dia depresi, kok seperti ini, nanti bagaimana, pertumbuhannya bagaimana, nanti orang-orang seperti apa, perawatannya bagaimana, dan lain sebagainya. Itu juga bisa menyebabkan depresi postpartum. Gitu ya. Nah, kemudian masalah keadaan sosial sesudah bersalin, keadaan emosi postpartum. Nah, beberapa gangguan emosi postpartum ada yang disebut dengan baby blues. Mungkin teman-teman juga sering mendengar baby blues ya. Itu pengaruhnya sekitar 40, dialami sekitar 40 sampai 80% pada wanita postpartum. Keadaan sementara yang ditandai dengan perubahan keadaan emosi, sedih, menangis, sulit tidur, lekas marah, dan biasanya terjadi sekitar hari ketiga hingga hari kelima setelah melahirkan. Ya. Gejala-gejalanya relatif ringan dan seringkali keadaan itu bisa mereda secara spontan, mungkin tidak selalu memerlukan pertolongan pada ahli kesehatan mental. Ya. Kemudian ada depresi pasca persalinan. Ini terjadi sekitar 13% sampai 15% pada wanita postpartum. Gejalanya mirip dengan depresi yang dialami. Serangannya biasanya dalam waktu 6 minggu, tetapi juga bisa terjadi kapan saja dalam setahun setelah postpartum. Sebagian besar ibu yang mengalami depresi postpartum pulih jika dapat diidentifikasi sejak awal dan bisa mendapatkan penanganan yang tepat sehingga menerima perlakuan yang tepat dan dukungan dari keluarga. Jadi kalau dilihat memang sangat penting dukungan dari keluarga, lingkungan, orang-orang terdekat untuk mengalami gangguan kesehatan mental apapun, termasuk di sini adalah depresi postpartum. Ya, penerimaan keluarga, dukungan keluarga, ya support dari keluarga, dari orang-orang terdekat, orang-orang yang tempat wanita tersebut bergantung itu sangat mempengaruhi pulihnya keadaan tersebut. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan psikosis pasca persalinan atau psikosis postpartum. Itu terjadi sekitar 0,1% sampai 0,5% wanita postpartum. Ya, fitur yang menonjol termasuk mendengar suara yang tidak ada atau halusinasi, memikirkan pemikiran yang negatif, yang aneh, yang ganjil, merasa disakiti, kemudian menyakiti diri sendiri dan bayinya, itu suatu keadaan yang sudah depresi yang lebih berat ya, disebut dengan psikosis postpartum, sampai terjadi halusinasi seperti mendengar bisikan-bisikan suara-suara bisikan untuk menyakiti dirinya sendiri, membunuh bayinya. Itu adalah akibat itu depresi postpartum yang luar biasa sampai jatuh ke psikosis postpartum. Gejalanya terjadi dalam waktu biasanya dalam 14 hari postpartum. Nah, ini adalah darurat psikiatris. Ya, namanya darurat. Harus mendapatkan penanganan yang tepat, cepat, dan tepat. Kalau cepat tetapi tidak tepat, itu juga tidak akan mengatasi masalah. Jadi cepat dan tepat, karena ini adalah darurat psikiatris. Perlu segera dirujuk ke psikiatris atau dibawa ke IGD, kalau perlu di IGD masuk ke gangguan jiwa. Nah, itu beberapa keadaan depresi postpartum. Nah, bagaimana mengidentifikasi secara dini depresi pasca persalinan? Yang pertama, periode kesedihan yang terus-menerus, misalnya merasa sedih, menangis tanpa alasan, ingin menangis tidak keluar air mata, itu kita harus curiga bahwa ibu postpartum tersebut mengalami depresi. Karena tadi kita lihat semakin awal, semakin dini diketahui, semakin awal dan semakin dini mendapatkan penanganan, maka hasilnya akan semakin baik. Ya. Kemudian, kok ibu postpartum kok tidak tertarik melakukan aktivitas apapun, melamun terus, kemudian malas ngapa-ngapain, ya. Padahal biasanya tidak seperti itu. Kemudian nafsu makan terganggu, sulit tidur, gangguan tidur, ya. Kemudian
kelelahan, merasa kelelahan atau hilang energi, kemudian sulit berkonsentrasi atau membuat keputusan, gampang bingung, gampang linglung, merasa bersalah, merasa tidak berguna, merasa tidak punya harapan, kemudian cemas yang berlebihan, lekas marah berlebihan. Nah, kita harus curiga bahwa ibu tersebut mengalami gangguan mental postpartum, ya bisa depresi. Dan kalau keadaan seperti itu tidak mendapatkan penanganan yang tepat, tidak ada dukungan sosial dari orang-orang terdekat, bisa jatuh keadaan psikosis postpartum, dan itu sudah masuk ke kegawat daruratan, gangguan mental postpartum. Pencegahannya bagaimana supaya tidak ada gangguan mental postpartum? Yang pertama adalah persiapan yang tepat sebelum kehamilan, termasuk perencanaan keluarga dan keuangan yang tepat. Nah, itulah ternyata penting perencanaan keluarga, perencanaan kehamilan sebelum itu terjadi karena akibatnya panjang. Ya. Makanya sekarang ya ini teman-teman yang belum menikah mungkin ada konseling pranikah, itu dimanfaatkan ya. Perencanaan keluarga itu tidak hanya sekedar menyatukan laki-laki dan perempuan, ternyata efeknya banyak kalau itu tidak dipersiapkan secara dini, salah satunya bisa menyebabkan gangguan mental pasca persalinan. Karena orang menikah itu kan pasti salah satunya menginginkan keturunan, ingin hamil, ingin melahirkan. Nah, kalau itu tidak disiapkan secara dini, ternyata efeknya salah satunya bisa terjadi gangguan mental pasca persalinan. Sehingga penting untuk persiapan sebelum kehamilan, sehingga kalau terjadi kehamilan itu adalah kehamilan yang diinginkan, termasuk perencanaan keluarga, perencanaan keuangan, karena memang gangguan finansial atau kesulitan keuangan bisa menjadi salah satu penyebab gangguan kesehatan mental. Kemudian memiliki harapan yang realistis. Kalau punya ekspektasi jangan terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi tidak bisa dipenuhi, maka akan terjadi kekecewaan, ya, penyesalan, ya, yang luar biasa. Kalau itu terjadi terus-menerus bisa mempengaruhi kesehatan mental. Kalau punya harapan yang realistis, ya, memiliki harapan yang realistis, termasuk harapan sebagai orang tua untuk terhadap anaknya, itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mental postpartum. Ya. Kemudian belajarlah lebih banyak tentang kehamilan, persalinan, kemudian anak-anak minimal baca-baca ya, sehingga meminimalkan kegelisahan melalui berbagai cara. Contohnya mengikuti kegiatan-kegiatan parenting, lokakarya tentang perawatan anak, pengasuhan anak, ya. Kemudian sekarang banyak sekali itu bisa dilakukan sebelum masuk ke kehidupan rumah tangga atau sebelum hamil, sebelum punya anak, sehingga punya bekal, sehingga akan mengurangi tingkat kecemasan. Kemudian berbagilah pengalaman dengan orang tua lain dan tingkatkan dukungan sosial. Karena tadi manusia itu adalah makhluk sosial. Dia sangat membutuhkan kehidupan sosial. Tidak bisa hidup sendiri. Karena kehidupan sosial itu akan memelihara kesehatan mental. Kemudian pupuklah komunikasi yang efektif dengan mitra, anggota keluarga lainnya untuk memperbaiki pemahaman dan dukungan untuk memperbaiki pemahaman keluarga, pemahaman orang tua, dan mendapatkan dukungan. Contohnya komunikasi dengan saudara, dengan orang tua, dengan mertua, dengan saudara ipar, jaga komunikasi. Supaya tidak menimbulkan gangguan-gangguan mental pasca persalinan. Kemudian istirahat, tidur yang cukup, ya. Kalau perlu ada asisten rumah tangga, ya itu lebih baik untuk misalkan ibunya terlalu sibuk sehingga nanti takut tidak bisa mengawasi anaknya, merawat anaknya. Kalau memang perlu bantuan ya nggak apa-apa, itu lebih baik. Kemudian luangkan waktu untuk me time, ya, untuk aktivitas santai, contohnya jalan-jalan atau melakukan hobi, itu juga akan memelihara kesehatan mental atau mencegah
gangguan kesehatan mental pasca persalinan. Lakukan diet yang sehat, ya. Contohnya tidak merokok, tidak minum minuman alkohol, ya, tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung zat-zat yang tidak baik bagi tubuh yang berlebihan. Itu juga sebagai upaya pencegahan supaya tidak terjadi gangguan kesehatan mental. Nah, itu beberapa kegiatan yang bisa dilakukan untuk mencegah gangguan mental. Nah, itu materi tentang kesehatan mental pada prenatal dan perinatal. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.